punya tanggung jawab gitu ya. Nanti kayak tadi sharingnya kayak Bu Resdi sama Bu Silvi gitu kan, mempersiapkan paling enggak biaya nanti sekolah untuk anaknya. Walaupun Gracio dapat beasiswa, saya yakin pasti memikirkan juga tentang biaya kuliah sekolahnya gitu ya. Paling enggak tadi transport, yang mengantar Gracio nanti ke Semarang. Terus ya walaupun uang jajan juga dibatasi, tapi tetap juga kepikiran untuk hal-hal yang lain-lainnya gitu ya. Hal-hal perintilan, mempersiapkan ini dan segala macam. Atau kita semua di tempat ini, kita punya tanggung jawab porsi dan juga segala hal yang kita menjadi porsinya kita. Akhirnya untuk memenuhi itu semua kita bekerja. Kita semua akhirnya memikirkan suatu hal, wah gimana caranya supaya saya dapat penghasilan. Atau mungkin suami sudah dapat penghasilan, tapi bagaimana supaya dapat penghasilan lebih, tambahan. Ya kurani kerja gitu kan, ada tambahan pemasukan. Supaya apa? Meringankan beban suami. Dan mungkin supaya keluarga agak sedikit lebih santai, karena uangnya jadi lebih banyak gitu kan. Nah, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Kita juga punya yang namanya planning di dalam kehidupan kita. Kita punya, nanti anak saya SMA mau masuk tadi Gracio ke Semarang, Sila mau ke GBI, terus nanti mungkin ada yang di Banjarbaru aja, di SMA negeri aja, atau di SMA Telkom aja, nggak apa-apa gitu kan. Nah, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, kita punya planning. Dan kita juga di dalam mencapai planning kita masing-masing itu tadi, kita berusaha. Saya mau berdagang ini, saya mau berdagang usaha ini, saya mau buka toko kelontongan, saya mau buka restoran, saya mau buka ini dan segala macam. Kita pasti punya yang namanya planning itu tadi. Siapa yang menjadi bookingnya, siapa keuangannya gimana, terus menunya apa aja, terus barang-barang yang kita display apa, modalnya berapa, harga yang kita jual berapa, keuntungan yang kita ingin ambil berapa, semua kita planningkan. Dan itu bisa kita susun di dalam kehidupan kita. Itu adalah porsi kita. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita itu ternyata tidak hanya porsi kita saja yang harus kita pikirkan. Di dalam perjalanan kehidupan kita itu ada yang namanya bagian atau porsinya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, bagian atau porsinya Allah ini tadi adalah satu wadah atau satu tempat atau satu waktu di mana ketika kita masuk di dalam zona bagian Allah itu tadi, kadang itu di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, di luar sesuatu hal yang kita planningkan, sesuatu yang mendadak tiba-tiba gitu kan, dan kita tidak terfikirkan untuk hal itu. Dan pertanyaannya adalah, ketika kita masuk ke dalam zonanya Allah itu tadi, apakah kita siap? Mungkin kita siap di zonanya kita sebagai umat manusia, karena kita punya planning, karena kita punya ini dan segala macam. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam zonanya Allah, apakah kita siap untuk hal itu? Nah, kemarin di KPR saya mengatakan kayak gini, kehidupan kita dengan kehidupan atau zonanya Allah itu adalah zona yang masing-masing ada di dalam kehidupan kita, dan itu berjalan secara seimbang. Itu berjalan beriringan di dalam hidup kita, dan itu tidak bisa kita pilih salah satu. Kita mungkin memikirkan, saya harus kerja keras, saya harus banting tulang, saya harus membantu suami saya, atau yang single, saya harus menjadi ini wanita perkasa sendirian untuk menghidupi keluarga dan segala macam. Akhirnya ketika kita menonjolkan ini, kita melupakan Tuhan. Di suatu sisi tadi saya mengatakan kita masuk ke zonanya Allah atau waktunya Allah, dan kita tidak bisa menyelesaikan itu semua. Kita bisa stres. Akhirnya kita bisa yang namanya mengakhiri kehidupan kita. Akhirnya kita bisa kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan saudara, kecewa dengan orang lain, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan siapapun, ya. Karena apa? Kita tidak siap ini tadi.
Karena kita memikirkan ini, oh saya planningnya, oh saya punya usaha, suami saya punya kerjaan, saya punya deposito, saya punya kesehatan yang bagus, saya punya asuransi dan segala macam. Tiba-tiba ternyata kita, maaf kata, mungkin kita sakit, terus kita tidak bisa produktif lagi, akhirnya kita keluar dari pekerjaan, akhirnya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, yang tadi kita punya asuransi, yang kita tadi punya pekerjaan, yang tadi kita punya deposito banyak, lambat laun akhirnya habis, dan akhirnya kita mulai kelabakan di sini. Iman kita tidak kuat, akhirnya Tuhan kok kayak gini sih Tuhan? Tuhan kayaknya meninggalkan saya Tuhan, dan akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Makanya di dalam kehidupan, Paulus di dalam jemaat Filipi mengingatkan bahwa ketika engkau menjalani kehidupan, maka engkau bergiat kerja, oke, bagus. Tetapi bagaimana engkau juga mempertahankan imanmu di dalam kehidupanmu itu? Supaya ketika ini berjalan seimbang, berjalan bersamaan, dan engkau menghadapi masalah-masalah dalam kehidupanmu, kamu punya planning. Tapi ketika planningmu tidak bisa, maka Tuhan akan turun tangan. Dan ini yang akan terus berkeseimbangan di dalam hidup kita. Nah, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, makanya akhirnya Paulus di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, khususnya ayat yang ke-12 mengingatkan kepada jemaat Filipi seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menggambarkan dirinya sebagai pemimpin rohani di Filipi sebagai gambaran bagaimana Allah di dalam kehidupan keimanan jemaat Filipi pada saat itu. Maksudnya adalah ketika mereka bekerja, ada Paulus, mereka mungkin giat ke gereja, mungkin giat pelayanan, giat karena apa? Karena mungkin dibesukin sama semut, dibesukin sama musuh, dibesukin sama saya, sungkan, dan akhirnya saya mau ke gereja deh. Tetapi ketika musuh mungkin tidak bisa besuk minggu ini atau bulan ini, semua nggak datang juga, saya juga mungkin nggak datang ke rumah yang lain, terus akhirnya, kendor, saya nggak mau datang ke gereja. Akhirnya kita mulai tinggal, mulai kendor. Nah, di sini Paulus menggambarkan tentang kehidupan kita. Kehidupan Filipi pada saat itu. Ketika engkau menjalani kehidupanmu, dua hal ini harus seimbang di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama melihat apa yang ingin Paulus sampaikan di dalam setiap bagian-bagian firman Tuhan yang kita sudah baca, yang akan kita renungkan saat ini. Hal yang pertama, kita lihat bagian kita dulu. Di dalam hal, di situ dikatakan ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ke-12 sebelumnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Paulus mengajarkan kepada kita tentang ketika engkau memiliki keimanan, kerohanian, dan engkau memiliki kehidupan pada saat ini, kerjakan keselamatan. Itu adalah porsi bagianmu. Itu adalah sesuatu hal yang Tuhan minta untuk kita terus kerjakan di dalam hidup kita. Bukan berarti kita bekerja rohanian kita supaya kita selamat, enggak. Tetapi kita sudah selamat, bagaimana kita menunjukkan identitas kita. Saya menggambarkannya mungkin, kalau kita mengatakan, oh saya ini contohnya dokter, saya ini adalah seorang dokter. Maka kalau saya mengatakan saya adalah dokter, maka saya harus mengerjakan titel saya sebagai seorang dokter, yaitu mengobati pasien. Yaitu saya buka praktek, saya membantu pasien yang sakit, ngasih obat, ngasih resep, dan segala macam. Tujuannya seperti itu. Ketika saya mengatakan, oh saya ini polisi, maka saya harus mengerjakan apa yang menjadi identitas saya sebagai seorang polisi. Saya menegakkan keadilan, saya harus menjalankan peraturan pemerintah, saya harus melakukan itu semua dengan baik dan terukur. Ketika kita mengatakan saya Kristen, saya anak Tuhan,
Maka seharusnya yang kita kerjakan adalah bagaimana firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita dan kita mengerjakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita mengerjakan firman Tuhan? Caranya adalah ya pasti kita belajar firman Tuhan itu. Apa yang kita tahu dalam firman Tuhan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa peraturan tidak boleh melewati, tidak boleh merobos lampu merah. Karena apa? Karena kita tahu peraturannya. Kalau saya mau merobos lampu merah, maka saya akan ditilang. Saya melanggar peraturan. Kenapa saya akhirnya menaati? Karena saya tahu peraturan dan saya melakukannya. Saya anak Kristen. Saya adalah orang yang percaya Tuhan. Bagaimana saya mengerjakan keselamatan saya? Maka tahap sebelumnya adalah kita harus mengetahui peraturan Allah dulu di dalam kehidupan kita. Dengan cara seperti apa? Ke gereja, baca Alkitab, dan juga merenungkan firman Tuhan. Dari hal itu akhirnya kita tahu, oh ini porsi yang harus saya kerjakan. Nah, Ibu sekalian dikasih Tuhan, di sini akhirnya mengingatkan kita di dalam hal ketika menjalani kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika Tuhan sudah menetapkan saya adalah sebagai seorang ibu, saya adalah sebagai seorang anak, saya adalah sebagai seorang hamba Tuhan, maka saya harus mengerjakan itu semampu saya dan ini adalah tanggung jawab saya. Ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk melakukan itu. Pertanyaannya untuk kita semua di tempat ini adalah, sadarkah kita punya tanggung jawab itu? Yang kedua, sadarkah kita bahwa kita sudah mengerjakan keselamatan itu atau belum? Sadarkah kita di dalam kita menjalankan identitas diri kita sebagai seorang istri, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai mempelainya Tuhan, sebagai anak Allah? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu semua di dalam kita? Nah, akhirnya ketika kita punya planning, kita punya perencanaan, kita punya sesuatu harapan di dalam diri kita pribadi ataupun keluarga kita akhirnya terfokus, oh saya planning anak saya supaya tujuannya jelas. Oh anak saya kuliah atau anak saya sekolah nanti supaya dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan, supaya dia nanti ilmu yang dia dapat akhirnya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih-lebih dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, ibu sekalian dikasih Tuhan, jadi apa yang kita kerjakan itu akhirnya tertuju kepada kemuliaan nama Tuhan saja, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita saja. Kita memang butuh ekonomi, tetapi di balik itu semua kita tetap memuliakan Tuhan. Kita menjual barang atau apalah gitu kan, bukan hanya semata-mata cari keuntungan dan akhirnya kita mendapatkan cuan, customer akhirnya kecewa karena produknya tidak sesuai dengan harga mungkin seperti itu, kita pengen untungnya setinggi-tingginya. Tapi bagaimana kita bisa menjalani itu semua? Hal yang kedua yang Paulus ingin ajarkan kepada jemaat Filipi dan kepada kita semua. Ketika engkau menjalani kehidupan tadi, ada bagianmu, dan yang kedua ada bagian Allah di dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-13 tadi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Maksudnya di sini adalah segala yang kita alami di dalam kehidupan kita ini berdasarkan izin dan juga keinginan daripada Tuhan. Kita bisa sukses, kita bisa sampai usia kita saat ini, saya bisa sampai sekarang 39 tahun, jalan 40 gitu ya, udah berasa. Ketika saya coba-coba tadi, saya kan ke rumah sakit gitu ya, cek tes medical check up sama tes kejiwaan gitu ya. Saya dianggap sinoda agak kejiwaannya terganggu, jadi harus dites. Nah, ke sana terus saya misi ya, ada pertanyaan, apakah kamu merasa bahwa dirimu sebagai orang
yang waras, dibilang begitu. Saya mau jawabnya apa gitu, jadi gitu. Oh iya, saya merasa jadi waras gitu ya. Terus apakah dirimu merasa bahwa ketika kamu bergaul, kamu menginginkan orang lain menyukaimu seperti itu, dan banyak segala hal. Ketika saya mengisi itu sampai di akhirnya, apa yang kamu harapkan sampai usiamu saat ini? Terus akhirnya saya berpikir, saya sudah 39 tahun, jalan 40, hampir setengah abad gitu ya. Hampir. Masih jauh jangan dipikir. Anggaplah menghibur masih muda. Itu cuma beda. Kalau kita beda sebulan sama Gisel. Nah, mungkin saya berpikir gini, oh iya ya, apa yang saya sudah harap yang kerjakan? Apa yang dari pertanyaan psikologi itu, saya langsung bertanya lagi, walaupun saya seorang hamba Tuhan, walaupun saya seorang yang dipersiapkan musuh sebagai gembala di tempat ini, sebagai pendeta di tempat ini, saya juga akhirnya tetap berpikir, oh ya, apa yang sudah saya kerjakan selama 39 tahun ini? Ibu sekalian dikasih Tuhan, dan ketika saya coba berpikir itu, oh ya, ternyata saya sudah bisa sampai 39 tahun ini bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, bukan karena saya menjadi seorang yang pintar dan juga ini dan segala macam, tetapi Tuhan yang mengizinkan saya bisa sampai saat ini. Ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, sama halnya dengan kita di tempat ini. Ibu-ibu saat ini punya usaha, punya keluarga, punya kesehatan, punya segala hal, punya rumah dan segala macam. Bukan karena kuat kuasa kita. Iya, itu memang ada campur tangan kita. Maksudnya adalah kita bekerja, kita melakukan ini, itu dan segala macam, kita dapat untung dan akhirnya kita bisa beli itu. Tetapi keuntungan itu bisa terjadi, kita bisa beli itu semua karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena ketika Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, maka itu tidak akan bisa kita dapatkan. Contohnya seperti saya lagi. Tahun kemarin saya mencoba peruntungan gitu kan, bukan peruntungan. Saya memberi kesempatan sama teman saya untuk jualan, akhirnya belum tikar Bapak Ibu ya. Nah itu tidak semua hal yang kita planningkan, yang kita kerjakan menjadi sesuatu yang akhirnya karena saya hebat kok, saya basicnya berjualan, saya orangnya terplanning, terrencana, saya ini orangnya luar biasa. Enggak, tetapi ketika Tuhan mengatakan tidak, maka kita tidak akan bisa menjalani itu semua. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan, oh ya, saya akan memberkati engkau, sampai saat ini kita akhirnya mendapatkan berkat daripada Tuhan. Itu adalah jalannya. Itu adalah bisa dikatakan bagiannya Allah di dalam kehidupan kita, yang kita tidak pernah bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita planningkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal, kalau kita mungkin yang tidak pernah kita bayangkan tapi kita sukses, mungkin kita bahagia gitu ya. Tetapi yang tidak pernah kita bayangkan ternyata adalah sesuatu yang merusak diri kita atau yang merugikan diri kita, itu sangat membawa hal yang menyakitkan. Mungkin kita ditipu orang, tiba-tiba padahal kita sudah percaya sama dia, terus tiba-tiba ditipu, tiba-tiba ditinggal, tiba-tiba pergi. Kalau kita tidak mengingat Tuhan yang akan mengganti itu semua dan memberikan berkat bagi kehidupan kita, mungkin kita stres, mungkin kita merasa sesuatu hal yang Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini? Tiba-tiba saya siang-siang dapat telepon, Ri, papa kecelakaan. Akhirnya saya datang ke rumah sakit Buding dan papa meninggal di sana. Sesuatu hal yang sangat mendadak, yang sangat sesuatu hal yang mengerikan di dalam hidup saya mungkin. Tetapi ketika saya cuma hanya berpikir, Tuhan kok nggak kayak gini, Tuhan kok nggak adil, saya sudah dipanggil Tuhan di tempat ini, kenapa justru Tuhan mengambil orang yang saya sayangi? Itu tuh sekali kasih Tuhan. Kita belajar di dalam bagian ini, Paulus mengingatkan kepada kita semua, kepada jemaat Filipi, segala hal ada masanya. Engkau punya masamu sendiri. Kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Apa yang menjadi tugasnya Allah, kita hanya berserah kepada Tuhan.
kita meminta kepada Tuhan dan yakinilah Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita. Yang penting adalah kita punya keyakinan itu tadi. Kita punya koneksi, kita punya jembatan antara realitas kita dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada jembatannya itu tadi, maka miss semuanya. Kita akan merasa Tuhan gak baik dengan kita. Hidup saya tidak baik-baik saja. Tuhan kok seperti ini, saya dengan si A, si B, dengan si C kok berbeda ya Tuhan. Saya sendirian kok itu kayaknya keluarganya lengkap, Tuhan kok ini dan segala macam. Bulan-bulan ini juga, dari tahun lalu sebenarnya, tapi masih belum ter-ACC. Saya kan punya asuransi Bapak Ibu. Asuransi, setiap asuransi pasti ada ahli warisnya gitu ya. Ahli waris saya itu adalah papa saya sebenarnya. Lalu akhirnya karena saya anak tunggal, saya single gitu kan, terus nggak menikah, nggak punya anak gitu kan, terus saya mengajukan ke asuransi saya tentang hal ini ahli waris gimana? Papa dikata cuma akhirnya tinggal saya sendiri. Saya ahli waris, saya mau alihkan ke kakak sepupu misalnya, karena saya anak tunggal. Terjadi perdebatan. Di Indonesia warisan untuk asuransi sangat susah untuk masuk ke sepupu gitu ya. Datanya sangat ribet banget, silsilahnya semua harus lengkap gitu. Apalagi akta lahirnya papa, terus kan zaman papa kan Chinese gitu ya, Chinese ada nama Tionghoanya berubah jadi nama Indonesia, harus ada surat pernyataannya. Terus juga nama papa dengan kartu keluarga papa, sekeluarga 9 bersaudara harus namanya sama, ejaannya dulu berubah, data Dejaya, tiba-tiba Nata Jaya itu perubahannya kayak gimana, itu harus ada suratnya lagi. Semua itu 1 tahun belum selesai. Tapi mungkin kita berpikir gini, Tuhan kok kayak gini ya Tuhan. Tapi kalau kita coba berpikir, mungkin ada rencana Tuhan di balik semuanya. Itu yang menjadi sesuatu hal yang harus kita jembatkan. Ideologi kita dengan rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya jembatan itu tadi, maka kita akan hilang arah, dan kita tidak tahu kita mau berjalan kemana. Ini yang boleh menjadi perenungan buat kita semua. Bagaimana porsi kita, bagaimana porsi Allah. Semua harus berjalan seimbang dan semuanya itu harus ada jembatan. Milikilah jembatan itu bersama dengan Tuhan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan. Dari perenungan kami di sore hari ini kami boleh diingatkan Tuhan. Kami punya perencanaan di dalam hidup kami. Kami punya planning di dalam hidup kami. Tetapi realita yang akan terjadi dalam hidup kami mungkin dan bahkan sering kali berbeda jauh dari apa yang telah kami rencanakan. Tuhan, tolong Tuhan, ketika kehidupan kami masuk di dalam zonanya Allah, masuk di dalam kuasanya Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk bisa memahami. Ajar kami untuk bisa menjembatani itu semua, melihat itu semua adalah rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus berpegang, berpengharapan, dan berkeyakinan Tuhan tetap memelihara setiap kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan lindungi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.